Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianti Usman. Saya adalah salah satu taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, Prodi Teknik Budidaya Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang domestikasi ikan. Baik, kita langsung masuk kepada materi, yaitu pendahuluan. Di sini ikan perens atau Osteochirus vittatus merupakan salah satu ikan dominan di Danau Laut Tawar dan hulu Sungai Peusangan, Aceh Tengah. Namun populasinya semakin berkurang. Hal ini disebabkan oleh penangkapan yang berlebihan dan kerusakan lingkungan. Budidaya ikan perens telah mulai dilakukan di Keramba Jaring Apung di Danau Laut Tawar, namun benih masih mengandalkan pasokan dari alam. Baik, selanjutnya yaitu metode penelitian, yaitu waktu dan tempat penelitian. Di sini, penelitian ini dilaksanakan pada bulan 17 April sampai 16 Juni 2015 di Balai Benih Ikan BBI Lukubadak, Kecamatan Pengasing, Kabupaten Aceh Tengah. Baik, selanjutnya itu rancangan percobaan. Di sini penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan rancangan acak lengkap RAL, faktor tunggal. Faktor uji adalah perbedaan resum harian yang terdiri atas 7 taraf perlakuan masing-masing dengan 3 kali pergulangan. Perlakuan resum harian yang diuji yaitu perlakuan A 3% dari bobot per hari. Selanjutnya yaitu perlakuan B 4% dari bobot per hari. Perlakuan C 5% dari bobot per hari. Perlakuan D 6% dari bobot per hari. Perlakuan E 7% dari bobot per hari. Perlakuan F 8% dari bobot per hari. Perlakuan G 9% dari bobot per hari. Baik, selanjutnya yaitu persiapan wadah dan media penelitian. Di sini, wadah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu akuarium kaca berukuran 45 x 45 x 35 cm sebanyak 21 unit dengan volume air 20 liter. Wadah dan peralatan sebelum digunakan dicuci terlebih dahulu sampai wadah bersih dan kering. Peletakan wadah penelitian diletakkan secara acak. Setelah wadah kering, diisikan air tawar yang telah ditempatkan selama 24 jam. Kemudian pada masing-masing wadah dilengkapi dengan aerasi. Baik, selanjutnya yaitu persiapan ikan dan pakan uji ikan. Di sini uji yang digunakan adalah benih ikan peres yang berumur 30 hari, panjang rata 1 cm dan rata berat 0,066 gram yang berasal dari Balai Benih Ikan Lukubadak, Tanggengon, Aceh Tengah. Sebelum digunakan untuk eksperimen, benih ikan terlebih dahulu disapi, yaitu dibiasakan makan dengan pakan buatan selama 5 hari. Setelah ikan dapat memakan pakan buatan, selanjutnya digunakan untuk eksperimen. Pakan yang digunakan adalah pakan buatan, berupa pelet komersil berbentuk tepung yang dihaluskan dengan kandungan protein 48%. Baik, selanjutnya yaitu pemeliharaan benih dan pemberian pakan. Di sini, benih terlebih dahulu ditimbang bobot dan diukur panjang tubuhnya. Setiap wadah diisi dengan ikan, uji dengan pada tebar 20 ekor atau akuarium. Ikan uji diberikan pakan dengan frekuensi 3 kali sehari, yaitu pada pukul 8.00 sampai 12.00 dan 17.00 waktu Indonesia Barat selama 60 hari. Dan penyampingan untuk mengukur pertumbuhan dan penyelesaian pakan dilakukan setiap 10 kali sehari. 10 hari sekali. Dan kemudian pengelolaan kualitas air. Sisa-sisa pakan dan kotoran dalam wadah pemeliharaan dibersih dengan cara menyemponan air yang terbuang diukur serta digantikan dengan air yang baru sesuai jumlah air yang terbuang. Pengukuran kualitas air dilakukan 10 hari sekali, yaitu pagi, siang, dan sore hari. Selanjutnya yaitu parameter uji, pertumbuhan berat. Untuk menentukan pertambahan bobot dihitung dengan rumus sebagai berikut. H sama dengan WT, WO keterangannya H pertumbuhan mutlak, dan G, WT bobot total ikan uji pada akhir percobaan G, WO bobot total ikan uji pada awal percobaan G, pertumbuhan panjang total cm. Ditentukan berdasarkan selisih panjang akhir atau LT dengan panjang awal LO dengan rumus PM sama dengan LT kurang LO. Keterangan PM pertumbuhan mutlak cm.
Selanjutnya yaitu LT, panjang rata-rata akhir cm, LO, panjang rata-rata awal cm. Laju pertumbuhan spesifik diukur dengan rumus menurut Stephens 1989, SGR in WT kurang IN WOT kali 100%. Keterangan SGR, laju pertumbuhan berat spesifik persen per hari. WT, bobot ikan pada akhir penelitian G. WO, bobot ikan pada awal penelitian G. T, waktu akhir penelitian hari. Kelangsungan hidup ikan. Uji selama masa penelitian dihitung dengan rumus sebagai berikut. SR sama dengan NO kurang NT NO kali 100%. Keterangan SR, tingkat kelangsungan hidup, persen. NT, jumlah ikan yang mati selama penelitian, ekor. NO, jumlah ikan di awal penelitian atau ekor. Hepatosomatic Index menurut Auginjil et al. Hepatosomatic Index pada hitungan menggunakan rumus berikut. Hepatosomatic Index atau HSI, bobot H3, bobot tubuh ikan G kali 100%. Baik, selanjutnya yaitu kualitas air. Parameter kualitas air yang diamati pada penelitian ini yaitu suhu, pH, DO, dan TDS. Pengukuran suhu dilakukan dengan menggunakan termometer. Pengukuran pH dilakukan dengan menggunakan pH meter. Pengukuran DO dilakukan dengan menggunakan DO meter. Dan pengukuran TDS dilakukan dengan menggunakan TDS meter. Baik, selanjutnya yaitu analisa data. Data yang diperoleh dilakukan analisis sidik ragam satu arah atau one-way ANOVA. Apabila terdapat pengaruh yang nyata, maka dilakukan uji lanjut Duncan pada taraf kepercayaan 95%. Dan analisis data dilakukan menggunakan program SPSS versi 16. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil pertumbuhan ikan peres meningkat seiring dengan peningkatan jumlah rasum harian dari 3% sampai 8%. Kemudian menurun. Jika rasum harian ditingkatkan menjadi 9%, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan hepatosomatic index terbaik diperoleh pada rasum harian 8% dan kelangsungan hidup terbaik diperoleh pada rasum harian 5% dari bobot tubuh per hari. Uji ANOVA menunjukkan bahwa perbedaan jumlah rasum harian berpengaruh nyata terdapat pertambahan panjang, pertambahan bobot, laju pertumbuhan spesifik benih ikan peres. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ikan peres meningkat seiring dengan peningkatan jumlah rasum harian dari 3% sampai 8%. Kemudian menurun jika rasum harian ditingkatkan menjadi 9%. Dengan demikian, bahwa rasum harian optimum untuk ikan peres adalah 8% dari berat biomasa ikan per hari. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Di sini hasil pertumbuhan ikan peres meningkat seiring dengan peningkatan jumlah rasum harian dari 3% sampai 8%. Kemudian menurun jika rasum harian ditingkat menjadi 9%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan hepatosomatic index terbaik diperoleh pada rasum harian 8% dan kelangsungan hidup terbaik diperoleh pada rasum harian 5% dari bobot tubuh per hari. Uji ANOVA menunjukkan bahwa perbedaan jumlah rasum harian berpengaruh nyata terhadap pertambahan panjang, pertambahan bobot, laju pertumbuhan spesifik benih ikan peres. Selanjutnya yaitu pembahasan. Di sini hasil penunjukan bahwa pertumbuhan ikan peres meningkat seiring dengan peningkatan jumlah rasum harian dari 3% sampai 8%. Kemudian menurun jika rasum harian ditingkatkan menjadi 9%. Dengan demikian bahwa rasum harian optimum untuk ikan peres adalah 8% dari berat biomasa ikan per hari. Hal ini bermakna bahwa jumlah rasum harian 8% per hari sudah sesuai dengan kapasitas lambung dan kemampuan cerna benih sehingga dapat menghasilkan pertumbuhan benih ikan peres yang optimal. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.